Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Pratiwi, peserta Latsar UPT Diklat Kota Lubuk Linggau tahun 2023 yang berasal dari instansi Dinas Pertanian Kabupaten Patlawang sebagai pengawas sanitasi usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur hygiene dan sanitasi tempat pemotongan hewan ternak sapi atau ruminansia. Dalam kondisi banyaknya wabah penyakit ternak di Indonesia, seperti PMK dan LSD, maka sebaiknya pemotongan hewan ternak ruminansia dilakukan di rumah potong hewan ruminansia agar lebih terjaga kualitasnya. Namun, beberapa daerah seperti Kabupaten Patlawang belum bisa melakukan pemotongan di rumah potong hewan karena belum adanya RPH. Tapi, sudah tersedia tempat pemotongan hewan ternak mandiri milik rakyat. Karena itu, penting untuk diketahui standar operasional prosedur hygiene dan sanitasi pemotongan hewan ternak ruminansia yang dapat diterapkan oleh para pemilik usaha pemotongan hewan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih hygiene dan sanitasi itu? Hygiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan. Sedangkan sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. Berikut penerapan hygiene dan sanitasi di tempat pemotongan ternak sapi atau ruminansia. Yang pertama, kendaraan pengangkut hewan dan produk hewan serta peralatan yang digunakan harus dipastikan bersih serta sudah didesinfeksi. Kedua, petugas wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja menggunakan sabun dan atau hand sanitizer untuk mencegah penyebaran penyakit, bakteri, kuman, maupun virus. Ketiga, ber-APD. Petugas harus menggunakan alat pelindung diri, mulai dari masker, kacamata Google atau face shield, sarung tangan disposable, apron, sepatu boots, dan penutup kepala. 4. Menjaga kebersihan. Petugas wajib menjaga personal hygiene atau kebersihan diri, selain melakukan cuci tangan dan ber-APD. Saat melakukan pekerjaan, petugas tidak diperbolehkan memegang mata, hidung, mulut, telinga, sampai mereka mencuci tangan. Lalu mengurangi berjabat tangan, tidak bersin, batuk, dan meludah sembarangan, serta lebih baik menggunakan alat makan minum, serta sholat sendiri-sendiri. Kelima, ruang penanganan dan pemotongan ternak harus dipisah. Hal ini untuk menjaga kebersihan dari seluruh lingkungan tempat pemotongan hewan serta produk hasil pemotongan hewan. Keenam, tersedia tempat sampah yang tertutup yang berfungsi sebagai tempat sampah sementara sebelum limbah tersebut dikeluarkan untuk dibuang maupun diolah. Ketujuh, limbah harus dipisahkan berdasarkan jenisnya. Limbah terbagi atas dua, ada limbah cair dan limbah padat. Limbah cair terdiri atas darah yang wajib dipisahkan dari limbah cair lainnya. Lalu, ada sisa darah dan air sanitasi. Sedangkan limbah padat berupa kotoran ternak atau feses, isi saluran pencernaan, serpihan daging, kulit, tulang, lemak, tetelan, dan jeroan. Limbah-limbah ini harus ditempatkan pada wadah penampungan yang berbeda-beda dan tertutup sebelum dibuang ataupun diolah. Hal ini bertujuan untuk menghindari bau dan hama. Kedelapan, setelah dikumpulkan, limbah tidak boleh dibuang sembarangan seperti ke saluran pembuangan masyarakat, sungai, danau, gunung, dan tempat lainnya. Sebaiknya limbah dikubur ataupun diolah sehingga bisa lebih bermanfaat seperti menjadi pupuk organik maupun biogas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.